Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Kawan-kawan, kali ini saya akan bahas yaitu OJK menyetujui nasabah gagal bayar di Aku Laku untuk diproses secara hukum. Seperti apa? Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel ini yang tetap ada membersamai kalian semua dalam situasi gagal bayar, baik pinjaman online legal maupun ilegal. Kali ini saya akan bahas Aku Laku sudah disetujui oleh OJK untuk memproses nasabahnya yang gagal bayar. Nah, ngeri banget ya, sampai seperti ini. Disetujui, direstui untuk diproses hukum nasabah-nasabah Aku Laku yang gagal bayar dan masih belum membayar. Simak videonya. Namun sebelumnya seperti biasa, saya mohon dukungan dan support dari kalian semua, yaitu dengan cara di-subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan tombol merah lonceng, lalu ditekan tombol merahnya agar Anda mendapatkan notifikasi setiap video terbaru yang saya upload setiap harinya. Ada 3 kali. 3 video yang saya bawakan setiap hari biar kalian sembuh ya, sembuh secara mental dan terbooster mentalnya. Orang aja yang sakit minum obat 3 kali sehari sembuh, apalagi kalian nonton 3 kali sehari insya Allah sembuh. Oke kawan-kawan, tanpa buang waktu kita simak videonya, jangan skip biar tidak ada ilmu yang tertinggal buat kalian semua. Silakan. Nah, ini saya akan bacakan email yang mengatasnamakan OJK Indonesia. Ya, saya bacakan langsung ya, saya tampilkan ya. Peringatan dengan hormat ya, NIK sekian, total tagihan 2.081.000 sekian. Alamat kita tutup ya. Berdasarkan catatan dalam bukti laporan bahwa Bapak Ibu telah lalai dalam melaksanakan kewajiban dan melanggar kesepakatan pembayaran Lazada atau Aku Laku. Berdasarkan dengan peraturan perusahaan dan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1238, Bapak Ibu dinyatakan telah melakukan tindakan wan prestasi akibat hukum wan prestasi, maka pihak yang dirugikan atau perusahaan dapat melakukan pemanggilan secara tertulis atau somasi dan menggugat ke pengadilan, meminta mengganti kerugian penggantian biaya bunga pasal 1243, 1233, 1267 KUH Perdata. Mohon untuk bersikap kooperatif dengan melakukan pembayaran lunas atau cicilan 50% saja untuk menghindari perusahaan mengambil langkah hukum selanjutnya. Info pembayaran admin Aku Laku, Paylater, Lazada, Paylater. Nah kawan-kawan ya, dari Aku Laku bekerja sama dan sudah disetujui oleh OJK untuk melakukan proses hukum. Ya teman-teman, yuk kita ulas, saya akan review buat kalian. Nah, ini ada dari OJK bahwa menyetujui kalau misalnya Aku Laku memproses nasabah yang gagal bayar. Apalagi dia menyoroti bahwa ini harus digugat secara perdata dengan kasus wan prestasi. Perlu diingat kawan-kawan ya, sudah ada surat yang dikeluarkan oleh OJK atau pemberitahuan atau informasi yang dikeluarkan oleh OJK. Saya tampilkan ya. Nah, ini ada dari OJK bahwa yang berkaitan dengan mengatasnamakan OJK itu tidaklah benar. Kalian bisa lihat di sini. Ini sih terkait masalah modus penipuan ya. Modus penipuan terkait masalah rekening keuangan pribadi yang mengatasnamakan OJK. Kita samakan bahwa OJK itu tidak akan pernah melakukan hal-hal yang mengatasnamakan OJK untuk pressure nasabah agar melakukan pembayaran angsuran atau cicilannya. OJK selama ini adalah sebagai regulator, sebagai pengawas dari berlangsungnya pinjaman-pinjaman online yang ada di bawah naungannya. OJK sebagai regulasi regulator, dia akan mengawasi kegiatan-kegiatan apakah sudah sesuai dengan aturan atau tidak. Dan sangat tidak mungkin pihak dari OJK melakukan hal-hal seperti tadi yang kita baca, melakukan warning terhadap nasabah yang belum gagal bayar, apalagi sampai mengancam-ngancam bahwa nasabah yang gagal bayar akan digugat di pengadilan negeri secara perdata dengan kasus atau tuduhan telah melakukan tindakan atau diduga melakukan tindakan wan prestasi. Kawan-kawan,
Dalam situasi gagal bayar, tentunya pihak-pihak dari penagih ini akan melakukan berbagai upaya, berbagai cara, agar Anda melakukan pembayaran dengan sesegera mungkin. Itu mereka lakukan ya. Mau membawa nama-nama OJK, kadang dulu ya ada yang membawa-bawa nama Mabes Polri lah, membawa OJK, membawa nama AFI untuk melakukan hal seperti itu, mengintimidasi atau menteror nasabah dengan harapan nasabah kalau sudah melihat kop surat dari OJK, nasabah kalau sudah melihat ada kalimat-kalimat yang mengatasnamakan OJK, nasabah langsung percaya, debitur langsung membayar, dan selesailah. Bukti bayarnya diserahkan kepada pihak DC pinjaman online. Tapi tidak sebegitu ya. OJK tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Sekali lagi, OJK, nama besar OJK tidak akan pernah mungkin mau melakukan hal seperti itu, dan itu sudah sangat melanggar aturan kalaupun benar OJK melakukan hal seperti itu. Dan saya nyatakan, apa yang tadi kalian lihat, bahwa mereka mengatasnamakan dari OJK untuk melakukan peringatan terhadap nasabah ya, bahwa dia bilang berdasarkan catatan dan bukti laporan ya, bahwa Bapak Ibu belum melakukan pembayaran, itu adalah bohong. Bohong. Sekali lagi, hoax. Jadi jangan pernah kalian tanggapi hal seperti itu. Ini yang kalian lihat, yang sudah tadi kalian lihat ya, ini adalah contoh bahwa DC pinjol sudah kehilangan akal. DC pinjol sudah kehilangan cara untuk melakukan penagihan. Jadi mereka sekarang mencatut nama OJK, dulu mencatut nama AFI, pernah juga mencatut nama-nama lain ya, lembaga-lembaga lain yang terhadap nasabahnya yang gagal bayar. Oke kawan-kawan, waspadai ya, hal ini pasti terjadi, dan di kemudian hari pasti terjadi lagi, karena namanya penagihan itu berbeda-beda. Penagihan ya tidak pernah dilakukan oleh DC yang sama. Artinya begini, ketika di bulan Januari Anda ditagih oleh DC si A, dipastikan di bulan Februari, Maret, April sudah berbeda lagi personalnya, dan berbeda lagi cara mereka, walaupun mungkin secara umum akan sama dengan cara-cara yang sudah dilakukan oleh DC-DC yang sebelumnya. Namun hal ini tentu akan terus berulang dan berulang lagi. Apalagi kalau mereka melakukan hal semacam ini, teror-teror atau kebohongan dengan cara penagihan seperti ini yang mencatut atau mengatasnamakan suatu lembaga seperti OJK ini mulus. Dan mereka setiap kali melakukan hal atau melancarkan hal ini, nasabah langsung bayar. Mereka pasti akan mengulanginya. Namun sebaliknya, bila nasabah cuek, nasabah malah tidak membalas, tidak merespon terkait masalah penagihan seperti ini mengatasnamakan OJK, tentunya mereka lambat laun akan bosan dengan sendirinya. Makanya kawan-kawan, saya selalu rewel ke kalian semua yang saat ini menerima ancaman, yang saat ini menerima berbagai macam teror dari pihak penagih DC pinjol. Please, jangan direspon. Anda saat ini sedang gagal bayar, tidak sanggup bayar, tidak punya dana untuk melakukan pembayaran. Jangan direspon. Sekali Anda merespon, peluang besar Anda akan dijadikan target prioritas untuk dilakukan penagihan secara terus-menerus. Sekali Anda respon, Anda akan dimasukkan dalam target mereka untuk terus ditagih. Bahkan berkelanjutan. Bisa jadi Anda akan ditagih oleh pihak-pihak penagih lanjutan. Baik itu oleh eksternal, apalagi oleh internal sendiri. Paham ya? Itulah fungsinya, untuk tidak merespon. Pak, kalau tidak direspon, justru itu akan menyebabkan kontak darurat disentuh. Bisa saja terjadi, dan memang benar itu terjadi. Namun, Anda kan bisa kondusifkan kontak darurat dan kontak-kontak lainnya. Sebelum jatuh tempo, Anda sudah kasih tahu sebelumnya. Itu teknisnya, itu caranya untuk meminimalisirnya. Paham ya kawan-kawan? Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya mudah dilakukan. Tinggal mau tidak kita belajar untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Tinggal mau tidak kita mengeksekusinya. Segala sesuatu pasti ada impact-nya, pasti ada resikonya. Resiko terberat, Anda mengacuhkan WA, pastinya akan dihubungi ke Kondar. Tapi kita sudah belajar cara mengantisipasi supaya meminimalisir Kondar shock, Kondar terkejut. Dengan cara kita kasih tahu. Nah, yang lainnya hanya bermasalah di slik OJK ketika kita gagal bayar. Slik OJK yang buruk saja. Itu pun kalau memang pinjol tersebut memasukkan Anda ke slik OJK. Atau BI checking yang dulu disebut BI checking ya. Sekarang udah berubah menjadi slik OJK. Itu saja di blacklist Anda. Nggak bisa minjam. Nggak bisa lagi Anda ngeredit lainnya. Berhubungan dengan pembiayaan atau perbankan. Udah itu aja. Yang lainnya nggak ada.
Tadi ancaman-ancaman seperti tadi bahwa Anda akan diperdatakan, akan diajukan gugatan dengan tuduhan wan prestasi. Silakan saja kalau bisa. Karena sampai dengan detik ini, pinjol-pinjol itu masih berpikir 2-3 kali untuk melakukan gugatan. Karena biayanya tidak murah. Dan tidak mudah juga. Nasabah bukan 1 orang yang nunggak. Nasabah bukan 10 orang atau 100 orang yang nunggak. Tapi ribuan, bahkan ratusan ribu yang nunggak. Kalian sudah bisa lihat bahwa angka TWP, tingkat wan prestasi, sudah di atas 5%. Tingkat orang yang menunggak atau belum bayar angsuran pinjol atau gagal bayar, sudah di atas ambang. Ya, ambang batas dari yang sudah ditentukan atau diregulasikan. 5%, sudah di atas 5%. Makanya kawan-kawan, kalau misalnya kalian ya melihat bahwa tidak ada pernah satupun nasabah yang gagal bayar digugat secara perdata, ya karena memang mereka tidak ada urusannya atau mereka tidak konsen ke masalah itu. Mereka hanya konsen gimana caranya nasabah dengan berbagai cara untuk melakukan pembayaran, bukan dengan cara digugat, dengan cara diajukan gugatan ke pengadilan dan lain sebagainya, tindakan-tindakan hukum. Itu tidak ada dalam pikiran mereka. Dan kalaupun mereka mau melakukan hal seperti itu, besar kemungkinan mereka harus mengeluarkan biaya yang sangat tinggi karena nasabah yang menunggak bukan hanya 1 orang. Paham ya? Jadi tadi yang Anda lihat bahwa pihak dari OJK melakukan warning atau peringatan keras kepada nasabah, bohong. Tidak akan pernah mungkin OJK melakukan hal sebodoh itu. OJK tidak akan pernah mungkin melakukan hal semurah itu. Melakukan warning terhadap 1 demi 1 nasabah yang gagal bayar. Emang OJK nggak ada kerjaan. Ini aja ya, DC-nya yang nggak ada kerjaan. DC-nya yang terlalu kreatif, tapi kreatifnya ketahuan ya, bodohnya dan tololnya. Oke kawan-kawan, ya ingat, ini hanyalah gertakan. Ini hanyalah semacam teror untuk menyegerakan Anda bayar, agar Anda segera bayar. Segala macam teror pasti akan dilakukan. Apalagi ini di tanggal 2 Juni, di awal bulan Juni, mereka mulai start melakukan berbagai macam teror dan ancaman agar 30 hari genap ke depan di akhir bulan mereka sudah mencapai target. Untuk itu, kawan-kawan, pastikan Anda kuat mental, kuatkan mental, dan nonton setiap hari video-video saya ada 3 kali sehari. Insya Allah memberikan asupan mental yang baik buat kalian untuk membooster mental kalian. Kalau kalian paham, kalian mengerti, silakan tulis dan ketik di kolom komentar sebagai feedback yang baik. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Karena dengan seperti itu, Anda berarti memprotek diri kalian sendiri bahwa kalian sudah tidak takut lagi terhadap ancaman-ancaman yang dilakukan oleh para DC pinjol ini karena Anda sudah paham. Anda sudah mengerti bahwa semua ini adalah sebuah trik dari mereka, sebuah gertakan dari mereka untuk menyegerakan Anda bayar. Paham ya? Silakan tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan di-share. Terima kasih. Alhamdulillah kawan-kawan, sampai pada penghujung video, seperti biasa saya kasih kesimpulan. Tadi yang mengatasnamakan dari OJK, menagih aku laku, untuk segera membayar aku laku. Kalau tidak, akan didorong untuk dilakukan proses hukum. Itu adalah bohong. Itu adalah hoax. Itu adalah gertakan saja. Untuk menyegerakan Anda bayar, agar Anda segera bayar. Agar Anda segera menyerahkan bukti bayar. Udah itu aja. Gak ada yang lain ya. Jadi jangan terlalu pikiran Anda tegang. Jangan menyimak atau merespon segala sesuatu dengan tegang, dengan panik. Santai aja kawan. Tidak ada satupun nasabah yang gagal bayar diproses secara perdata, apalagi pidana. Jangan pernah takut. Jangan takut atas hal tersebut. Jangan takut gertakan-gertakan. Jangan takut dengan teror-teror yang saat ini terjadi. Teror mungkin akan makin meningkat. Intensitasnya akan makin meningkat. Seiring Anda masih belum melakukan pembayaran, tapi semuanya sudah Anda pahami, sudah Anda mengerti bahwa semua itu adalah trik mereka agar Anda segera bayar. Oke kawan-kawan, kalian sudah paham, sudah mengerti, dan kalian tidak takut. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton video ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Mudah-mudahan menjadi video yang bermanfaat buat kalian, yang berfaedah buat kalian, membooster mental kalian semua, dan video ini mengedukasi kalian ya, saat ini yang sedang gagal bayar di pinjaman online. Mudah-mudahan kalian semua menangkap video ini dengan positif. Dan sebelum saya tutup video ini, seperti biasa saya mendoakan buat kalian semua yang saat ini sedang sakit, sedang terbaring sakit, dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah sembuhkan kalian,
Allah pulihkan dan angkat sakit penyakit kalian agar kalian kembali dapat beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga kalian. Saat ini teman-teman semua yang rumah tangganya bermasalah di ujung perceraian, mudah-mudahan Allah rekatkan kembali, Allah persatukan kembali. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, penuh dengan keberkahan dan penuh dengan cinta. Dan untuk teman-teman yang saat ini sedang bermasalah dalam pekerjaan, bahkan belum mendapatkan pekerjaan, masih menganggur, mencari-cari lowongan pekerjaan, insya Allah dalam waktu dekat Allah akan pertemukan dengan pekerjaan yang terbaik, pekerjaan lebih baik dari pekerjaan sebelumnya. Sabar ya kawan, ikhtiar terus, bekerja terus, dan berusaha terus. Yang terbaik pasti akan datang untuk kalian semua. Terima kasih, saya pamit undur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.